Takkan ku ragu akan kasih setiamu. Takkan ku ragu akan pertolonganmu. Mari berikan kemuliaan bagi Raja di atas. Lebih lagi dan lebih lagi berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan. Kami boleh merasakan Kau hadir di tempat ini. Kalau Engkau hadir maka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu dan urapi kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami berjanji tidak akan pernah mencuri kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari silakan duduk. Ada berapa orang yang mau diberkati Tuhan hari ini? Lambaikan tangan saudara. Jangan setengah tiang, karena setengah tiang itu kematian. Mari berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala. Temanya hari ini adalah Tuhan Yesus. Ya, coba ditampilkan dulu. Ya, Tuhan itu baik, jangan melupakan kebaikannya. Tadi pagi saya nyanyi lagu dalam bahasa Indonesia yang memang bisa diresapi. Ku cintakah rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Selama 3 bulan berturut-turut lagu ini sepertinya jadi rema. Karena Dia baik, selalu baik. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, yes. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia, oh yes. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Apa kebaikan yang Anda alami dalam hidup? Apa kebaikan itu? Selama kita masih hidup memang ada masalah, masih ada pergumulan, masih ada persoalan. Tapi mari kita lihat, ya, tolong. Ya, biar dari saya aja ya deh. Tuhan itu baik, jangan melupakan kebaikan. Untuk memahami judul di atas, beberapa hal perlu kita pelajari fakta yang ada
selama kita masih di bumi ini, masalah tetap ada. Saya mau nanya Anda, masih ada masalah kah? Masih. Kapan gak ada masalah? Udah mati. Udah meninggal ya, kayak ibu udah gak ada lagi masalah. Ya, istri saya udah dipanggil Tuhan bulan Mei. Sahabatnya Ibu Gembala sudah. Bulan Oktober 2021 dia bilang begini, Pi, mau pulang. Iya sayang, nanti kita pulang ke Kapitol. Bukan, saya mau pulang ke surga, itu tempatnya enak banget, indah banget, Pi. Habis saya bilang, tugas mami belum selesai. Anak kita menikah 2022, tanggal 22 bulan 2. Oh begitu ya, Pi. Anda bayangkan selama 1 tahun diperpanjang umurnya. Dan pada waktu itu kami nyanyi. Pada waktu pernikahan anak saya yang bungsu. Lalu dia berkata begini, kita nyanyi ya Pi. Oh boleh. Kami nyanyi. Dan sampai pada bulan Desember masih Natal. Ulang tahun gereja bulan 2. Terus Paskah masih ikut. Lalu ulang tahun saya tanggal 5 bulan 5. Dan ulang tahun pernikahan anak saya tanggal 5 bulan 5. Dan dia dipanggil Tuhan tanggal 6 Mei. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Diperpanjang umurnya 1 tahun. Tanggal 5 bulan 5 di bulan yang lalu 2022. Saya udah feeling nih, pasti bentar lagi dipanggil Tuhan. Saya panggil staf saya Li sama Stephen. Li, tolong bawa gitar ke lantai 2. Saya mau nyanyi. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Singkat doa saya. Bapa, bebaskan istri saya dari segala penderitaan, dari sakit penyakit dalam nama Yesus Tuhan. Surga terbuka di dalam nama Yesus. Dan dia setelah pujian penyembahan berdoa, dibawa ke IGD Boromeus. Di perjalanan menantu saya bilang, Pi, Mami sudah dipanggil Tuhan. Saya dapat Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena dia beristirahat dari segala jerih lelahnya. Lalu saya 2-3 bulan galau, masuk di kamar. Kebayang, lihat baju, lihat tas, lihat HP. Tapi pujian ini banget. Kami masih bisa merayakan ulang tahun saya tanggal 5 bulan 5. Bisa merayakan ulang tahun gereja, bisa merayakan ulang tahun pernikahan anak saya. Jadi ibu udah gak lagi mengalami sakit penyakit. Katakan amin.
Kita masih merasakan naiknya bensin, betul? Ayo ngomong di sebelahnya, jangan ada dusta di antara kita. Masih merasakan pergumulan ada, masalah ada. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau baik. Ibu Vina ngomong begini, Ibu Els, Tuhan tidak akan pernah panggil ibu sebelum tugasnya selesai. Bayangkan hari ulang tahun saya, tanggal 5 bulan 5. Udah setelah itu besoknya dipanggil Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi pujian ini. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Jadi pujian ini merupakan doa. Adik-adik mahasiswa, jadikan pujian ini merupakan doa. Katakan amin. Amin. Ngomong lagi, jangan ada dusta di antara kita. Yang berikut, dalam 2 Korintus 5 ayat 4 kita baca 2-3. Ya, sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi selama masih diam di dalam kemah ini, masih ada banyak tantangan, masih ada persoalan pergumulan. Saya kemarin, jemaat yang saya gembalakan di pusat, Tuhan bicara begini. Adakan semua pemurid dan seluruh jemaat. Udah itu kedua, renovasi gedung. Udah begitu yang ketiga, tabiskan semua pelayan-pelayan. Pemurid dan jalan. Tapi renovasi gedung itu di masa pandemi, wah, hese. Tahu bahasa Ibrani hese? Sulit. Tapi dibangun renovasi. Tadi ngobrol sama Ko Hendy juga, ini renovasi. Saya senang tempat ini bagus kan. Dan direnovasi selama 6 bulan, nggak tahu dari mana datangnya itu berkat. Tadi saya ngomong sama Pak Usian, nggak tahu dari mana saja. Saya katakan begini, ada anak layanan saya dari Eropa. Dia pulang dari Jerman Barat, lalu dia berkata begini, dia datang ke Kapito, pingin ngobrol Pak. Oh iya. Ada satu message saya sampaikan kepada dia. Mungkin engkau sedang berada di dalam lembah. Yang penting, Yesus hadir di lembah. Mungkin engkau sedang mengalami lembah. Tapi yang penting, Yesus hadir di lembahnya. Katakan amin. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara, apa masalah saudara. Tapi yang paling penting adalah kalau Yesus hadir. Dan di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Katakan amin. Amin. Suaramu tuntunku lewati api dalam gelap, kau ada bagiku.
tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mungkin Anda sedang berada di dalam lembah kekelaman, yang paling penting adalah Yesus hadir di situ. Katakan amin. Petrus menangkap ikan semalam-malam, dan Yesus melihat bahwa Petrus sedang menangkap ikan, dan dia adalah seorang ahli dalam kelautan, dalam menangkap ikan. Dia tahu di mana ikan berada. Tapi Alkitab melaporkan bahwa semalam-malaman dia bekerja keras. Tapi Yesus berkata, Simon, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Lalu Simon argue, Tuhan, sudah sepanjang malam kami bekerja keras tapi tidak nangkap apa-apa. Alkitab melaporkan, tetapi kalau Tuhan yang menyuruhnya, kami akan melakukannya. Maka Simon melakukannya sesuai dengan komando daripada Tuhan Yesus. Katakan, kalau Tuhan yang menyuruhnya. Sekali lagi katakan, kalau Tuhan yang menyuruhnya. Oh haleluya. Kalau pendeta bertanya, jemaat menjawab. Ngomong lagi, jangan ada dusta di antara kita. Mungkin Anda dalam lembah kekelaman, tapi kalau Tuhan hadir di lembah itu, Dia bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Katakan amin. Yang penting Tuhan. Yang berikut, tapi Tuhan mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan. Sebagai jaminan. 2 Korintus 5 ayat 5. Ayo kita baca. 2, 3, ya. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan, dikaruniakan bagi kita buat jaminan segala sesuatu. Waktu kita lemah, Tuhan menghibur. Waktu mengalami pergumulan, Dia berikan kekuatan. Roh Kudus, jaminan. Roh Kudus membuat kita tahu. Apa yang membuat saya tahu? Baru bulan Mei yang lalu, ibu ngomong begini, dalam mimpi saya dibilang begini, semangat ya Pi. Saya lagi KKR nih, banyak orang. Lalu ibu bilang, semangat ya Pi. Lalu minggu berikutnya, dengan kata yang sama, semangat ya Pi. 3 kali. Ini yang bikin semangat. Roh Kudus membuat saya tabah. Jemaat Tuhan, apa yang membuat kita tabah? Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu. Saya ini punya anak 2. Dua-duanya laki-laki. Cakep sama seperti bapak. Kayaknya nggak ada yang yakin gitu ya. Saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan,
Nah, makanya tadi saya udah berdoa ya, ibadah 1 supaya dapat jodoh. Kan tadi ada yang angkat tangan belum dapat jodoh. Mungkin ibadah 2 ini ada. Ya memang kelihatan tapi nggak ngaku kelihatan dari wajahnya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti didoain. Begini, Tuhan, saya berdoa buat kedua anak saya ini. Yang daripada Tuhan, yang pertama itu dia pintar. Yang pertama anak Tuhan, lalu yang kedua pintar, lalu yang kedua cantik. Kenapa cantik? Supaya memperbaiki keturunan. Katakan amin. Ini yang bungsu ganteng tapi jomblo. Udah itu berdoa, lalu dia ketemu anak Maranatha, lalu dia bawa ke Kapito. Kan pendeta biasa interogasi tuh, gereja di mana? Sudah lahir baru belum? Betul, cantik, anak Tuhan, pintar. Nah dia itu S2-nya nih, cum laude di Maranatha. Nanti wisuda di November. Ayo ngomong di sebelahnya. Matakna doa cek saya oke. Ayo ngomong. Ngerti bahasa Ibrani? Matakna doa cek saya. Lalu apa yang terjadi? Ya belajar ya. Belajar bahasa Ibrani ya. Dan apa yang terjadi waktu saya berdoa? Nah di situ saya katakan yang membuat saya tabah. Renovasi selesai. Anak-anak semuanya pelayanan Allah. Anak menantu semuanya melayani. Tabah. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, tapi Roh Kudus sebagai jaminan membuat kita bisa tabah menghadapi segala sesuatu. 2 Korintus 5. Kita baca 2, 3 ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Hati kami tabah. Ada yang pernah membunuh diri? Coba lihat saya. Jangan lihatnya ke bawah. Lihat saya. Lihat wajah saya. Ya, tatap mata saya ya. Nah, ibu yang ngomong jadi saya lanjutin. Tatap mata saya. Begini. Tadi pagi saya bersaksi ada seorang putri. Dia mau bunuh diri gara-gara putus cinta. Putus cintanya itu 7 kali angka sempurna. Ya kalau di sini mau paling 1-2 kali lah ya. Saya baca di buku agendanya, lembar pertama, Desember kelabu. Kala itu engkau berkata kepada saya bahwa engkau adalah cinta pertama. Tapi ternyata engkau pergi meninggalkan aku. Dan semua laki-laki pembohong. Itu di lembar pertama. Saya buka lagi di lembar kedua. Oh haleluya. Dia tulis semuanya laki-laki pembohong. Tidak semua. Oh haleluya. Haleluya, haleluya ya. Saya udah lupa, Bapak tulisin aja sih gimana ya. Tapi dengar list. Apa yang membuat kita tabah? Roh Kudus. Kalau nyanyi itu di jiwa. Jadi doa. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku.
Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dari bulan Mei sampai hari ini, Tuhan yang membuat saya tabah, pelayanan bersemangat. Istri saya bilang sebelum dia meninggal, Pi, kalau ada orang yang sakit jangan ditunda. Kalau ada hari itu dengar langsung telepon, jangan ditunda besok. Wah, ini satu pesan yang luar biasa. Jadi kalau ada jemaat yang sakit, langsung hari itu didoain. Bersemangat, hati tabah karena apa? Karena Roh Kudus yang menjamin hidup. Masalah yang kita hadapi biasa. Katakan amin. Kata kita ganti dengan nama saudara. Ada yang ingat, masih ingat namanya? Ingat, Pak. Oh, haleluya. Nama Anda pasti bagus. Kalau kita di kampung saya itu apa yang dia ingat, nah itu namanya. Kalau lahir begitu dia ingat meja tarikan. Ada yang lahir ada senjata tarikan. Tapi yang lebih luar biasa lagi apa? Namanya apa? Jatuh bangun. Oh, saya bilang, oh Tuhan, inilah. Saya pernah pelayanan di Australia. Udah saya berangkat ke sana, ini bawa handbag. Coba lihat tas saya dulu, bawa sini. Jangan duduk. Bawa tas saya. Saya itu ke Australia itu, teman saya bilang, kamu nanti kalau di sana itu kalau ada immigration card-nya itu no aja begitu ya. Teman saya masukin jambal roti di dalam tas. Ternyata jambal roti nggak bisa dibawa ke Australia. Saya bawa itu, saudara tahu waktu saya bawa itu dogi gogok. Haleluya, ya naon ieu teh. Lalu dia bilang, hey man, come here. Open your bag please. Wah, saya buka jambal roti lah. Waduh, saha lu narokan dia di jero ya. Dia bungkus kayak kado tah. Ke Australia nggak boleh bawa jambal roti, nggak boleh bawa ikan nasi. Lalu dia ngomong, are you pastor? Yes. How long you stay in here? Berapa lama kamu tinggal di sini? Saya bilang 6 days. Oh. And you preaching in here? Kamu berkhotbah di sini? Yes. Langsung aja jawab, soalnya kalau terlalu panjang kan bisa salah gitu ya. Yes. Lalu dia ngomong begini, where do you live in here? Di mana kamu tinggal di sini? Saya bilang, Antliff the Body of Christ Mission Center. Oh, I know that. And you preaching in here? Kamu berkhotbah di sini? Nggak yakin kayaknya dia ya. Yes. Lalu dia bilang begini, you first time Australia, kamu pertama sekali ke Australia? Yes. Lalu dia ngomong begini, karena kamu pertama sekali ke Australia dan kamu pendeta mau khotbah di sini, dan kamu nggak tahu nih, dia ambil jambal roti, dia buang ke tong sampah, nih buang. Tapi kalau sekali lagi kamu bawa jambal roti ke Australia ini, saya denda kamu bukan hanya $300, $600.
Saya bilang, oh ya nama seker, ya nama saya berbahasa roh, are you crazy? Itulah kebaikan Tuhan. Kalau enggak kan kita nggak ketemu. Jadi jangan lupa kebaikan Tuhan karena Dia sangat baik. He's so good. Mungkin nanti mahasiswa ini banyak pergumulan. Anda nggak ngomong sudah kelihatan dari wajahnya. Berjalan dengan iman. Seperti itu. Ayo katakan begini, masalah yang kita hadapi biasa. Sebut nama saudara. Contoh, masalah yang Paul hadapi biasa. 2, 3, ya. Masalah yang kita hadapi biasa. Sepakat biasa? Tapi kenapa banyak orang yang membunuh diri? Iblis bilang, oh masalah kamu luar biasa. Dalam diri kita, oh ya benar ya. Akhirnya mau bunuh diri. Alkitab katakan masalah yang kita hadapi biasa. Katakan biasa. Ayatnya kita baca. 1 Korintus 10 ayat 13a. 2, 3, ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Sampai di sini saya. Pencobaan yang kita alami biasa. Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Jadi kalau Anda berkata selama ini pencobaan yang saya alami luar biasa, Alkitab bilang apa? Biasa. Yang berikut, Tuhan memberikan jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Saya waktu dinubuatkan begini, kamu akan pergi dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, bahkan ke luar negeri. Wah, dari kota ke kota udah jalan nih. Dari pulau ke pulau udah oke nih. Tapi ke luar negeri, banyak. Itu mungkin asana ya Maya. Ngerti bahasa Ibrani? Itu mungkin asana ya mah. Ada hamba Tuhan datang lagi di Malaysia. Nubuatan yang sama. Dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Oh iya. Ketiga begitu. Wah ini harus nih digenapi nih. Udah berangkat nih dari kota-kota yang lebih luar biasa lagi. Bukan hanya di Australia. Saya pelayanan di Kamboja. Kalau di Kamboja itu kan itu ngambil sendoknya itu di desa-desa ya. Itu ngambil makannya itu sayurnya itu dari mulut kita. Ngambil begini. Oh saya bilang jauhkanlah saya daripada cawat ini. Ini teman saya bilang nggak boleh muntah. Yang kedua nih, teman saya masih di Myanmar. Pak Karo, saya masih di Myanmar. Bapak Korba sendiri bahasa Inggris. Haleluya. Bayangkan Korba bahasa Inggris. Saya kan suka nyanyi nih. Nah, udah habis kata-katanya. I love you, Lord. Saudara tahu nggak nyanyi tuh? Itu ibu-ibu di belakang itu gelepar-gelepar. Di jamaah Tuhan. Lalu saya bilang sama penerima, come, quick. Pastor Sukunam. Come. Saya salah. Bahasa Inggrisnya. In the name of Jesus Christ. Devil indit siamane. Wah, saya ngomong begitu kata gimana nih? Wah, devil indit. Devil indit, bro. Tapi setannya itu bahasa Sunda juga kabur setannya. Mari belajar kebenaran firman Tuhan. Masalah yang kita hadapi biasa, katakan biasa. Kadang-kadang iblis bilang, oh masalah kamu luar biasa. Enggak, biasa. Lalu yang kedua Tuhan bilang dia beri jalan keluar. Itulah kebaikan Tuhan.
Kalau Tuhan berjanji, Dia selalu menggenapi janjinya. Kalau manusia, kau yang berjanji. Nah, betul kan? Anda yang jawab, bukan saya yang jawab. Dia akan berjanji, kau yang berjanji, kau yang mengingat. Nah, ini saya buka lembaran kedua agendanya orang ini. Sekarang saya tahu bahwa kata-kata kamu itu senantiasa membuat aku terluka. Kalau jemaat terluka, siapa yang capek? Katakan sebelahnya, pendeta. Oh iya kan, inner healing dulu, kasih Tuhan mengalir. Alkitab melaporkan bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan memberikan jalan keluar di dalam Tuhan, tidak pernah ada jalan buntu. Katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala. Tuhan yang lakukan. Yang berikut, ayo kita baca 2, 3 ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan yang memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan yang beri jalan keluar, nggak pernah ada jalan. Suaramu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu, Tuhan. Kalau Tuhan hadir, Dia menuntun kita lewat api. Jadi bukan masalahnya yang jadi masalah. Respon Anda. Ada masalah, Tuhan beri jalan keluar. Kalau Anda meresponinya, terima kasih Tuhan. Biar lewat kejadian ini saya lebih dibentuk lagi. Karena Engkau selalu memberikan jalan keluar. Kalau Dia memberi jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Tolong. Tuhan memperhatikan kesengsaranya. Anda pergumulan apa? Tuhan tahu. Seperti Simon. Waktu Simon bekerja keras semalam-malaman gak angkat apa-apa. Tapi Yesus lihat. Dia perhatikan. Dia pedulikan. Siapa Simon ini? Seorang ahli dalam kelautan. Tahu ikan di mana. Tapi nggak nangkap apa-apa. Mungkin hari-hari ini Anda pinter marketing. Jagonya. Tapi nggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan bilang apa sama Simon? Simon, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Simon argi. Sudah sepanjang malam Tuhan. Kami udah bekerja keras tapi nggak nangkap apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang menyuruhnya, kami melakukannya. Kalau Tuhan yang menyuruh, artinya waktu lagi masalah, persoalan, pergumulan. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan ini, lakukan, do it. Pasti ada jalan keluar. Kenapa? Tuhan yang menyuruh. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat. Mana lebih sakit gigi daripada patah hati? Sakit hati, regube. Belum pernah sakit hati, belum pernah patah hati. Sakit gigi pernah. Berarti lebih sakit gigi daripada patah. Oh iya.
Di belakang bagaimana? Ya dari wajahnya sudah kelihatan ya Pak. Tapi saya mau bagi begini, firman Tuhan bilang, aku memperhatikan kesengsaraan umatku. Pasangan kita terbatas, teman terbatas, tapi Tuhan tahu lagi kita bergumul. Saya dulu waktu kuliah bikin surat ke orang tua, pembukaan, papa mama yang baik. Kalau nggak baik kan nggak dikasih, betul. Nah ini tipnya ya, ini coach, papa yang baik. Saya anakmu di Bandung ini dalam keadaan sehat-sehat dan baik. Tapi papa yang baik, saya membeli buku A, B, C. Baik dulu di atas. Kalau nggak kan nggak dikasih. Tapi Tuhan kita itu nggak begitu. Tuhan kita itu, dia itu tahu kesengsaraan kita, pergumulan kita, masalah kita. Saya waktu duduk di lantai 2, saya bilang, Tuhan ini galau nih 2 bulan, 3 bulan, ibu nggak ada, rasanya gimana? Tapi Anda tahu nggak bahwa kami itu, saya sama ibu itu tanam pepaya Jepang. Udah tanam begitu. Lalu dipotong buat dilalap. Lalu saya mau cuci yang namanya pisau yang potong tadi. Lalu istri saya bilang begini, Pi, kalau cuci getah pepaya Jepang jangan hanya pakai sabun, Pi, tapi pakai minyak. Itu cepat. Oh gitu ya, pakai minyak cepat beres. Lalu saya dapat perumahan, sama halnya kegalauan kita. Apa yang membuat kita itu galaunya cepat hilang? Firman Tuhan, minyak. Baca firman Tuhan. Orang yang meninggal di dalam Yesus sejak sekarang itu berbahagia dan berhenti dari segala jerih lelahnya. Oh, terhibur. Seperti itu. Yang berikut, Tuhan mendengar seruan umat. Kita berseru, Tuhan mendengar. Aku telah mendengar seruan mereka. Seruan siapa? Seruan umat. Tuhan mengetahui penderitaan umatnya. Saya mau nanya Anda, kenapa tercetus lagu dunia? Biarlah sedih, asalkan kau bahagia. Saya mau nanya, kenapa tercetus? Anak mahasiswa, apa jawabmu? Tidak tahu. Pasti ada latar belakangnya kenapa dia ciptakan lagu itu, betul nggak? Sama dengan lagu yang barusan saya nyanyi. Oh, saya nyanyi, air mata keluar, bukan hanya air mata keluar, eta lehono hejo keluar. Karena diresapi, dialami. Tuhan mendengar. Aku mengetahui penderitaan mereka. Siapakah manusia bisa mengerti penderitaan kita? Enggak, hanya Tuhan. Malam-malam kita datang sama Tuhan. Tuhan, kau mengerti kegalauan saya, kau mengerti penderitaan saya. Tadi seorang ibu di Barat 1, Pak, saya sama bapak, Pak, katanya. Saya setahun yang lalu suami saya meninggal. Kalau saya sempat saya doain tadi di belakang sama Pak Husen. Pak Husen, ayo kita doain ini. Bayangkan selama bertahun-tahun bareng, udah itu nggak ada. Tapi Tuhan bilang, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan tahu. Anak-anak juga kadang-kadang nggak tahu. Menantu, Pi, sudah makan belum, Pi? Sudah. Tapi yang saya percaya adalah Tuhan ngerti nih kegalauan saya nih. Apa yang membuat saya terhibur? Firman Tuhan. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, maka sejak saat itu dikatakan berbahagia dan berhenti dari segala jerih lelahnya. Nah, itu yang bikin bahagia. Nah, itu. Yang berikut, respon kita terhadap kebaikan Tuhan apa? Bersyukur. Ada yang pernah marah sama Tuhan nggak? Ini di Cibaduyut pernah saya layani begini. Ini nggak direkam kan ya?
Oh, direkam ya? Oh, haleluya. Tapi nggak apa-apa, ini kesaksian begini. Saya kunjungan ke Cibaduyut. Ini jemaat itu ngomong begini. Baru bertobat. Pak Pendeta. Dia marah sama saya. Pak Pendeta. Kalau sampai hari Kamis, waktu saya kunjungan hari Senin, kalau sampai hari Kamis nggak didengar doa saya, Pak Pendeta. Dengar nih. Saya mau pindah keyakinan. Oh, haleluya. Gara-gara ada yang dibilang pindah keyakinan. Ayo ngomong di sebelah. Tepuk pundak. Ulah gitu. Ulah kadia ngomongnya ulah gitu. Ya kadang-kadang kan kita begitu. Kalau nggak dijawab Tuhan nggak akan lain. Nggak ada lagi gereja kerjaan. Jangan gitu. Jadi bersyukur, terima kasih Tuhan. Nah, kita baca 106 ini ya. Mazmur 106. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukur. Lalu yang berikut, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2, kita baca 2, 3, ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikan. Saya mau nanya Anda, di wajah Anda ada kebaikan Tuhan nggak? Amin. Aminnya yang mana dulu nih? Ada yang pernah ngaca nggak? Oke, dengar, listen. Kenapa alis mata Anda nggak panjang-panjang, tapi rambut ini panjang-panjang? Jawab. Kalau alis mata panjang bisa dikonde begitu kan? Kenapa nggak ada yang jawab? Itu kebaikan Tuhan. Yang ini nggak panjang-panjang, tapi ini panjang. Sampai ya? Kalau coba alis pajak anjang nih. Lalu yang kedua, kebaikan Tuhan. Kenapa lubang hidung Anda ke bawah? Coba jawab dulu. Kalau nggak ini sampai jam 1 nggak beres-beres ini. Supaya kalau kehujanan kita nggak ke bawah. Lalu yang terakhir, kenapa gigi Anda nggak panjang-panjang? Ayo. Ada satu bapak dia ngomong begini, Pak Pendeta, saya susah berdoa Pak. Saya bilang kerangka doa itu doa Bapak kami. Pengagungan kepada Tuhan yang pertama, pengucapan syukur, pengakuan dosa, lalu permintaan. Nih yang mahasiswa Tiranusia, ingat nih, ini kuliah tambahan. Bapak-bapak kami ini kan 4 kerangkanya. Pengagungan kepada Tuhan, pengagungan itu Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Nah itu pengagungan. Lalu yang kedua, pengucapan syukur, terima kasih Tuhan untuk udara segar, untuk kesehatan saya, itu pengucapan syukur. Lalu yang ketiga itu pengakuan dosa, Tuhan ampuni segala dosa saya. Lalu yang keempat, permintaan. Nah kadang-kadang kita banyaknya permintaan, minta ini, minta ini, minta ini. Lalu si bapak ini saya jadi bapak, lihat ke kaca Pak, besok pagi. Lalu gimana Pak? Dalam pengucapan syukur, terima kasih untuk alis mata yang tidak panjang-panjang Tuhan. Terima kasih untuk lubang hidung saya. Terus lalu dia bilang, Pak Pendeta, saya bisa berdoa itu 20 menit hanya pengucapan syukur doang. Tata. Saya KKR di Tayu. Anak muda di jamaah Tuhan, dilawan. Lagi di jamaah dia nangisan di situ. Udah itu saking semangatnya dia pegang mic. Lalu dia ngomong begini, terima kasih Pak Kora-Kora. Oh haleluya. Pendetanya bilang bukan Pak Kora-Kora, Pak Karo-Karo. Saya bilang ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia saking semangatnya. Jadi jangan lupa kebaikan Tuhan. Ini alis mata, ini kebaikan Tuhan, banyak mengucap syukur.
Belajar anak Tuhan yang dewasa itu belajar banyak mengucap syukur. Jangan banyak meminta. Minta sih boleh, Alkitabiah. Tapi belajar terima kasih Tuhan, kau baik, kau luar biasa. Waktu kita menyembah aja Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Ya. Coba baca sama-sama. Amin. Sebelahnya. Amin ya. Dan banyak-banyak korbannya, soalnya Pak Husain bilang, udah 30 menit. Ya. Mari bangkit berdiri. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Yes. Sejak pagiku terbangun sampai ku berlari, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari bersama-sama angkat dua belah tangan. Sepanjang hidupku kau setia. Yes. Sepanjang hidupku kau selamatkan. Nafasku
kirimu taruh di dadamu. Dia baik. Jangan pernah melupakan kebaikan. Pencobaan yang kau alami biasa dan tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Kalau engkau dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Bapa, hamba-Mu berdoa siang ini, setiap umat-Mu tidak ada yang terkecuali. Semuanya dijawab di dalam nama Yesus. Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Segala beban-beban palsu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, ingatkan saya, kalau dalam bulan-bulan ini ada di antara yang susah sekali tidur, hanya 2-3 jam. Gimana? Hamba-Mu berdoa siang ini, Kau yang jamah, Kau yang lawat, Kau yang pulihkan di dalam nama Yesus. Kau beri jalan keluar. Segala roh putus asa aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Segala beban-beban palsu yang ditaruh iblis, patahkan dalam nama Yesus. Semua roh pertentangan, roh pertengkaran di tengah-tengah keluarga, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Lebih dan lebih lagi berikan sorak-sorai. Lebih dan lebih lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia memberikan jalan, Dia memberi jalan keluar sehingga kau dapat menanggung. Terima kasih untuk kebenaran firman. Biarlah firman tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.